apa hukumnya buka rental PS Pak Ustadz? Ustadz Somad, tolong doakan anak saya, kata jamaah. Doa apa Pak? Doa anak saya kecanduan PlayStation, sampai nggak sholat, nggak sekolah, di kamar main ke warnet. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu hadis isinya doa Allahumma inni a'udzubika min PlayStation. Carilah kerja lain yang lebih halal saudaraku, karena masalah rezeki ini yang kita inginkan wa barakatan fir rizqi. Warnet oke, tapi warnet ada di Saudi Arabia, tapi tempat sekatnya pakai transparan, jangan triplek tertutup dalam kotak orang pacaran di dalam. Lalu kemudian yang berseragam sekolah jangan diberi masuk pegawai. Izin warnetnya dari mana? Dari dinas. Yang mengeluarkan siapa? Perda, peraturan daerah. Maka pilihlah wakil-wakil rakyat yang akan mengeluarkan perda sampai mengatur masalah warnet dan PlayStation. Siap? Saya dan suami sudah cerai 6 bulan, pisah ranjang. Dari tulisannya kelihatan. Tapi masih tinggal satu rumah karena anak. Apa hukumnya jika kami masih satu rumah dan bukan suami istri? Maka kalian tidak mahram. Kalau melihat berarti melihat dosa. Kalau sampai bersentuhan, sentuhan dosa. Yang boleh satu rumah itu ketika engkau jatuhkan talak, aku jatuhkan kepada engkau talak 1 sampai habis iddah 3 bulan. Misalnya engkau marah betul, itu pun tidak boleh langsung talak. 5 langkahnya, 5 step. Fa'izuhunna, beri nasihat. Adinda, dulu kita memang tidak Islami, tapi sejak dengar pengajian hari ini kita mau hijrah. Kamu pakai jilbab ya? Kamu mau ceramahnya aku, jangan ceramah saya. Wahjuruhunna fil madajih, pisah tempat tidur. Karena kamu tidak juga mau berubah. Kalau gitu kita pisah tempat tidur 1 bulan. Memang itulah yang kutunggu-tunggu. Wahjuruhun, tempeleng, pukul. Tapi ini tidak bisa dilakukan sekarang. Nanti kena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. 4. Baba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utus keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, namanya mediasi. Yurida islahan yafiqillahu bainahuma. Kalau ada niat baik, mereka akan bersatu. Tapi kalau tidak, langkah kelima talak. Abwabul halal ilallah at-talak. Anda kau jatuhkan talak 1, tetap boleh serumah 3 bulan sebelum habis iddah. Setelah habis iddah, maka dia tidak lagi mahram bagimu. Ini sudah 6 bulan, sudah expired. Dosa tidak memberitahu kejelekan seseorang agar orang tidak salah pilih pasangan hidup atau pilih pemimpin. Oh, itu bukan riba. Kalau kalian katakan itu orang tidak baik, jangan pilih, dia bukan jalan yang baik, itu bukan riba. Kita boleh menyebut aib orang dalam 3 pasal. Pertama, di pengadilan hakim bertanya, saksi, ya, apa yang kamu lihat? Mohon maaf Pak Hakim, saya nggak bisa cerita, takut gosip. Di pengadilan boleh. Yang kedua, nanya hukum sama Ustaz. Ustaz Somad, ya, saya mau nanya ini. Apa pertanyaannya? Ini ada yang mau saya tanyakan tentang teman saya. Iya, apa pertanyaannya? Saya takut cerita, takut gosip. Ya, gimana saya mau jawab? Yang ketiga, boleh menceritakan aib liihqaqil haq wa ibtalil batil, untuk menunjukkan kebatilan orang supaya mudaratnya tidak tersebar ke seluruh bangsa. Boleh menceritakan, boleh mengekspos untuk supaya jangan menjerumuskan ke dalam kebatilan yang lebih banyak dan lebih dalam. 3 boleh, bukan riba namanya. Di tempat saya ada rumah kosong yang dijadikan musola, dan ternyata yang punya rumah itu non-muslim. Bagaimana sholat kami di situ, diterima atau enggak?
kalau sudah dilaksanakan sholat di suatu tempat berjamaah, maka tempat itu menjadi tanah wakaf. Rumah itu menjadi rumah wakaf. Syarat wakaf yang pertama muslim. Maka bagaimana mungkin orang yang tidak muslim berwakaf? Maka dari awal mesti jelas. Nanti pulang dari sini tanya si non muslim itu, hei non muslim, ini status rumah yang buat musala ini apa? Apakah kamu hibahkan kemari? Kalau kata dia ini hibah saya, ambillah, urus ke BPN Badan Pertanahan Nasional bahwa itu hibah untuk kaum muslimin. Bolehkah umat Islam mengambil hibah dari non muslim? Boleh, dengan syarat tidak ada embel-embel politik. Karena sekarang menjelang April ini banyak sekali yang datang ke masjid bagi-bagi uang. Apalagi umat Islam memang lagu penyambutannya ya dana. Maka bertepatan mereka punya dana, kita kurang dana. Apa kata pepatah Melayu? Kalau tidak ada berada takkan tempua bersarang rendah. Ada burung namanya burung tempua, sarangnya di atas pohon kelapa. Ketika musim padi menguning dia turun ke bawah. Ketika padi sudah dituai dia naik ke atas. Biasanya burung ini akan menguning padi dan dia akan buat sarang. Biasanya 5 tahun sekali menjelang pilkada, pileg, pilpres. Oleh sebab itu maka hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Tapi kalau murni tidak ada embel-embel politik, saya memang kaya raya, bingung saya uang mau dikemanakan, ini tanah saya hibahkan, ambillah, urus ke BPN, boleh. Pergi nanti ke Medan, saudara-saudaraku pergi ke Medan, di sana ada masjid namanya Masjid Chong Api. Pernah dengar masjid Chong Api? Chong Api saudara kita Tionghoa, bisnismen kaya zaman kerajaan Melayu Delhi Medan Sumatera Utara. Tanahnya punya Sultan Melayu, masjidnya dibangun oleh non muslim. Dana dalilnya boleh menerima hadiah non muslim. Nabi berkirim surat kepada raja, lupa namanya, raja Mesir namanya Muqawqis, panggilannya Jirjis. Dikirimnya madu 1 botol, diminum Nabi. Itu dalil boleh menerima hadiah non muslim dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak ada embel-embel masalah politik dan kepentingan. Mohon didoakan agar rumah yang dijadikan musola itu menjadi benar-benar musola. Gimana mau didoakan, belum jelas statusnya. Ustaz, saya mau tanya, di akhir zaman nanti Islam akan kembali ke masa kejayaan, masa dipimpin oleh sosok yang mirip Rasulullah. Pertanyaan saya, apakah sosok tersebut benar-benar mirip dengan Rasulullah? Sosok aspek apa yang mirip? Soalnya pemimpin yang paling luar biasa itu Rasulullah dan patut dicontoh sebagai landasan membentuk karakter pemimpin. Akidahnya benar, ibadahnya benar, akhlaknya baik. Itulah inti ajaran Islam. Ada orang akhlaknya baik, sopan, ngomongnya lembut, tapi nyembah hantu. Ada orang akidahnya baik, tapi nggak sholat, nggak baik akidahnya. Maka syarat pemimpin siapapun dia 3: akidahnya baik, ibadahnya benar, akhlaknya betul. Adapun fisiknya, banyak sekali para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang pernah bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di zaman ini, aku melihat Nabi dalam mimpiku mirip seperti Habib Ali Zainal Abidin Al-Jifri, kata dia. Tapi orang yang bermimpi itu juga orang yang alim. Ada orang yang awam, nggak alim, nggak ngerti mimpi. Ustaz, tadi malam saya mimpi ketemu Nabi. Di mana wajah Nabi? Jenggotnya putih semua, rambutnya putih semua. Itu bukan Nabi, itu drunken master. Karena dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibn Saurah At-Tirmidzi, Nabi itu jenggot dengan rambutnya yang putih cuma 20 helai. Kok bisa kamu lihat putih semua? Berarti Jet Li.